Halo semuanya, balik lagi di FD Project. Oke, kali ini FD Project kedatangan salah satu bintang tamu yaitu Legita Putri. Halo Legita Putri, gimana kabarnya? Halo Dika, gue baik aja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang pernikahan di masa dini atau pernikahan di masa muda. Lagi sibuk apa sekarang? Ya namanya ibu-ibu plus wife lah ya. Bukan gue tiap hari ya urus rumah, anak, suami, gue ngurus usaha juga. Cumi, jangan lupa ya, gue ada usaha cumi. Instagram piring kecil kita. Satu lagi gue ada usaha truk towing. Usahanya Instagramnya RPP Towing 2009. Kalau yang butuh towing langsung hubungin ke gue. Mengambil kesempatan. Itu dia saya cari. Langsung aja. Oke. Kalau buat kalian yang mau untuk beli cuminya dari Legita, langsung aja follow Instagramnya. Kalau gue boleh tahu sedikit nih, lo sama Randy itu kan dibilang udah berpacaran lama lah ya. Enggak, sebenarnya gue bentar pacaran. Untuk pernikahan kalian nih, gitu. Kalian udah berapa lama sih ngejalanin hubungan itu? Kalau di pernikahan gue udah tahun depan, gue udah masuk tahun kelima. Oh Lumayan serius? cuy, dari 2017 lah ya. Kan 17, 18, 19, 20, bergantung lah ya. 2017 akhir sampai sekarang ini, semoga seterusnya, amin. Amin amin. Amin. Amin banget sih. Amin Semoga banget. kalian berdua langgeng terus ya sampai kakek dan nenek. Amin. Kalau bisa sampai maut memisahkan. Amin. Amin amin amin. Ya lumayan lama lah ya. Cukup lama sih itu untuk pernikahan ya, apalagi dengan adanya pernikahan di masa muda ya. Biasanya tuh Banyak iya. lika-likunya nggak sih? Banyak banget. Nah. Gimana caranya kalian berdua ngejalaninnya itu? Gimana cara ngejalanin berdua? Iya betul banget. Ya harus saling bantu sih ya. Gue mau maju, dia juga mau maju gitu. Alright. Kalau misalkan sama-sama saling usaha lah. Jadi dua-duanya berperan di pernikahan ini gitu. Jadi nggak cuma satu orang doang yang berperan, tapi dua-duanya ikut berperan. Tapi apakah dari kalian berdua itu masih menggunakan rasa ego masing-masing? Karena kan pernikahan di masa muda itu kan nggak gampang ya, karena masih banyak ego, masih banyak keras kepalanya masing-masing. Betul. Nah itu apakah masih kalian gunakan atau justru malah sebaliknya tidak? Sebenarnya kan kalau ego itu kan balik lagi ke sifat masing-masing kan. Ada orang Betul. yang egonya tinggi, ada orang juga yang sangat amat legowo lah. Dia ikut aja, beralur aja gitu. Nah kalau gue pribadi nih, kalau gue berdua tuh sebenarnya latar belakang anak pertama lah ya. Biasa ngatur ade ya kan? Iya betul. Biasa ngatur ade, jadi sebenarnya egois kita tuh berdua tinggi, tapi bedanya kita berdua tuh mau sama-sama usaha buat gimana sih cara ngebalance ego kita masing-masing gitu. Gue ada cara-cara sendiri lah buat ngebalance itu semua. Oke. Nah, menurut lo pribadi nih, menikah muda itu salah atau nggak sih? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya tuh pernikahan itu di mental masing-masing gitu. Antara kuat atau enggaknya ya? Betul. Ada juga teman gue yang umurnya 32 tahun nih, dia baru nikah, belum punya anak ya. Dia baru 32 tahun belum nikah, itu kan udah dibilang umur yang sudah cukup untuk menikah ya. Iya. 32 tahun sudah cukup untuk menikah, tapi masih ketelan sama egonya masing-masing pertama. Oke. Terus masih belum bisa belum bisa ngebaur lah sama suasana, kayak belum bisa nyatuin dua pikiran jadi satu. Ibaratnya kan kalau pernikahan itu kan dua otak jadi satu kan, satu atap rumah nih, lo harus bekerja sama lah tuh buat gimana caranya satu pemikiran. Temen gue ini belum bisa gitu. Jadi sebenarnya tergantung orang masing-masing sih mentalnya dan cara berpikirnya juga gimana. Kalau pernikahan muda itu pasti ada aja omongan tetangga gitu kan. Dan ada aja omongan yang jelek-jelek dari tetangga. Pasti. Apalagi mulut tetangga. Sangat Luar biasa. gitu kan. Nah, Luar biasa. dari kepribadian
lo sendiri gitu mengalami itu nggak sih? Maksudnya mengalami omongan-omongan yang negatif dari omongan-omongan orang lain, kayak misalkan contohnya, Legita mah nikah muda karena hamil di luar nikah. Sorry to say, mungkin ada pernah orang ngomong kayak gitu, ataukah ada yang lebih jahat lagi dari itu? Kayak pernah nggak sih lo ngalamin itu? Gue lebih ke tetangga sih, cuma sedikit kalau yang kayak gitu. Itu biasanya tuh lebih ke saudara sih. Saudara? Maksudnya bukan saudara ini ya, inti ya, saudara jauh. Oh, I see. Yang emang kita apa ya? Bukan di saudara gue doang, mungkin saudara ini mungkin juga ada. Sebenarnya circle terdekat sih sebenarnya yang mau bener-bener kayak gimana ya? Lebih ngejatohin bukan harga diri sih jatuhin. Lebih ngejatohin kita lah gitu. Lebih ngejatohin mental kita lah gitu. Ya misalkan kita lagi semangatnya nih, gue nikah muda, berarti kan gue harus planning dari umur segini, berarti gue harus planning ABCD sampai ke depan gitu. Iya, tapi bener. ada juga tuh circle terdekat kita yang kayak ngejatohin lo tuh nggak bisa gitu. Umur segini tuh lo nggak akan bisa nyampe ini. Banyak yang kayak gitu juga, yang istilahnya kayak negative mind lah gitu. Iya. Ya kan, ngerti lah ya. Benar. Ya kan, banyak. Dan ketika ada omongan itu, caranya lo untuk apa yang ngomongnya? Caranya gue buat ngadepin itu. Iya, caranya lo untuk menghadapin omongan itu tuh gimana? Apakah contoh ya, misalkan itu kejadian dari diri gue, kayak misalkan contoh kayak ya udah gue bodo amat. Ya, yang hadapin juga gue kok, bukan lo gitu. Apakah lo sebaliknya kayak apa yang gue lakuin gitu misalkan? Gue lebih ke awalnya ya. Awalnya tuh gue kan anaknya terlalu kayak mikirin banget ya. Gue tuh overthinking banget. Gue tuh overthinking banget sebenarnya nih. Gue bisa aja kelihatan gak sakit hati depan tuh orang. Biasa aja gue bercanda kayak biasa. Padahal di belakang dia lo pikirin banget dan nyentuh banget hati lo. Gue pikirin banget dan malah sampai gue kadang tuh gak bisa tidur 2 hari, 3 hari cuman kan mikirin doang. Tapi lama-lama kan gue ngerasain juga nih, wah anjir capek banget dong. Overthinking kayak gini. Bener. Akhirnya gue ngolah pikiran gue buat nggak mikirin itu. Gue distract dulu awalnya. Gue distract itu kayak maksudnya gue kan emang sebenarnya udah ke distract harusnya kan, karena kan ngurusin anak kan, atau ngurusin rumah dan ngurusin usaha. Sebenarnya sih udah ke distract. Cuman mungkin karena itu terlalu kuat pikirannya di gue, jadi kan keulang muncul. Akhirnya gue memutuskan untuk olahraga lagi, gue workout lagi. Berarti secara tidak langsung lo melakukan banyak aktivitas untuk bisa melupakan itu semua. Betul. Gue lakuin dulu apa yang gue suka. Misalkan gue lebih suka, gue kan anak penyendiri banget nih. Sebenarnya gue suka di sekitar orang banyak tuh, gue suka banget, gue suka ngobrol, gue suka ketemu orang baru. Tapi di sisi lain gue tuh lebih nyendiri banget buat tenangin pikiran. Dari dulu gue kayak gitu, makanya gue suka baca buku ya kan. Jadi gue ngelakuin hal itu, gue nyendiri, gue baca buku, terus gue nenangin pikiran, gue workout. Terus apalagi gue ngurus badan, ya kayak biasa cewek lah, salon segala macam cuy. Itu kan perlu ya. Untuk kecantikan juga. Iya betul. Untuk kelangsingan juga. Betul. Iya gitu-gitu sih sebenarnya, nggak jauh-jauh lah. Next question ya. Oke. Apa yang memutuskan lo untuk nikah di masa muda ini? Yang memutuskan gue untuk nikah di masa muda, apa ya? Karena kesiapan mental mungkin. Dan gue lebih suka tantangan. Jadi kan menurut gue kayak, wah masih muda nih, gue bisa nggak ya sini? Makanya gue kalau kata nyokap gue nih, gue tuh anak cewek pertama yang paling berani banget. Sebenarnya salah sih, karena kan kita harus mikirin pahitnya dulu kan. Iya mikirin benar. pahitnya dulu. Karena kan nikah muda itu kan pasti banyak banget yang dipikirin kan. Iya, Contohnya belum dari settle. segi ekonomi, terus dari segi nanti kita siap atau enggaknya dengan mental kita gitu kan. Terus juga dengan secara psikis kita juga kan pasti Udah siap apa belum? iya kan, itu balik lagi ke mental kan. Iya, bener. Terus dari
segi sikap kita masing-masing, segi sifat kita masing-masing kan gitu. Apakah kita bisa bakal jadikan satu pemikiran kan gitu kan. Dan kalau gue boleh tahu nih, seandainya misalkan waktu lo awal izin ke nyokap atau bokap gitu, lo memutuskan yang pada akhirnya, mah, wah, aku mau nikah, apakah mereka di awalnya setuju atau enggak? Yang izin itu si Randy sih duluan. Izin Dia ke orang nyokap tua lo? gue. Oke. Awalnya karena kan dulu tuh Randy lumayan deket lah ya sama nyokap gue, sering ngobrol, sering Oh sekarang nggak dekat berarti? deket juga. Oh udah dekat. Tapi kan dulu orang asing, tiba-tiba langsung dekat gitu kan. Gitu, oke. Ya lumayan deket lah dulu, maksudnya kayak baru kenal tuh langsung bisa nyambung. Oke, Gitu, oke. ngobrol. Satu referensi lah Iya, kalau kata referensi. anak zaman sekarang. Iya, betul. Padahal gue anak zaman sekarang. Oke. Satu frekuensi lah kan sama nyokap gue, jadi dia izin duluan sama nyokap, terus ya udah, pokoknya nyokap gue sih intinya lo kelarin dulu urusan pribadi lo, urusan gue. Emang tadinya sih ada opsi lain kayak nggak mau kelarin, maksudnya nggak mau kelarin kuliah dulu atau apa gitu kan, tapi ya Sorry. Gue potong ngomong. Dari pernikahan lo selama 5 tahun kita dulu membuat Ibra. Wow dong. Wow, Kata orang dulu kan ya. banyak anak Banyak anak banyak rezeki. nggak kepake nih, gue nggak kepake. Banyak anak mengurus rezeki. Tapi kan rezekinya Nggak. datang. Bercanda. Iya, emang sebenarnya sih ya. Tapi jujur ya, gue jujur banget. Semenjak gue punya anak, itu emang rezeki tuh ada aja cuy. Oh, ya. Ngerti gak sih kayak nih kayak maksud gue tuh di luar akal aja. Misalkan kadang lagi kurang nih gitu. Oke. Terus ada aja tuh setelah beberapa jam kemudian kita Oke. baru pikirkan itu, ada aja yang masuk, ada aja lagi yang masuk. Terus tambah lagi. Ada niatan apa lagi? Kayak misalkan nih 5 anak lagi. Aduh. Atau gue mau jadi kayak Apa? Halilintar. Anjir. Tapi melebihi Halilintar kan. Jadi ini dong, Jadi- sekalian tim sepak bola itu dong. Bisa ada pemain cadangan cuy. tapi serius, ada niatan apa lagi nggak sih Enggak sama sih. ini? Kalau dia nambah lagi. Ini supaya jujur banget, gue tuh untuk pikiran ke nambah anak sebenarnya belum sih. Untuk tahun-tahun ini lah ya, Oke. kan ya. Tapi mungkin untuk 3 sampai 4 tahun ke depan mungkin ada gitu. Emang belum dikasih juga sih. Maksudnya sorry ya, gue tuh emang nggak pakai pengaman kan. Jadi maksudnya selama Maksudnya? pernikahan ini, gue nggak pakai apa sih namanya? KB, Gue nggak pakai KB, iya gue nggak pakai KB. Jadi emang mungkin belum dikasih aja gitu. Tapi kalau sumpah dikasih, Ya lo nggak nolak. pengen cewek atau cowok? Kalau gue pribadi, Atau sedikasihnya aja? kalau gue sih pribadi ya kan rencana manusia yang Rencana Tuhan dong, bukan rencana manusia. manusia Ya berencana. manusia merencanakan untuk bikinnya aja. Wah, Mbak nih ya, mohon maaf. Manusia merencanakannya untuk bikin. Yang Iya, menciptakannya manusia. Tuhan. Manusia berencana, Tuhan yang memutuskan. Iya bener dong. Bisa. Iya bisa. Manusia yang berencana, Tuhan yang memutuskan. Jadi ya gue kalau dikasih, Cowok atau cewek? gue pengennya sih cewek karena dia sepasang kan. Udah ada cowok nih, pengen ada ceweknya. Sebenarnya awalnya tuh emang pengen banget cewek karena Oke. iya karena ya biar satu ini aja sama gue gitu, maksudnya biar bisa ke salon bareng kan lucu ya, bisa ke salon bareng, bisa gue dandanin karena tuh fashion di cewek tuh lebih banyak dan lebih bervariasi daripada fashion yang cowok ya, maksudnya buat anak kecil ya. Mungkin kalau fashion yang udah dewasa kan beda kan, Iya benar banget. beda banyak juga. Cuma kalau untuk anak kecil paling kayak apa ya, untuk cowok tuh kayak kargo, cari jeans gitu aja, kaos. Oh, tergantung. Itu kalau ini bicara kalau udah besar kan? Kalau enggak, kalau masih kecil. Kalau masih kecil. Iya. Kalau udah gedenya kan nggak ada yang tahu. Iya, kalau udah gede nggak ada yang tahu. Bisa jadi. Jangan dong. Jangan dong, Lo jangan. nggak ada yang tahu. Jangan Nggak ada yang dong. tahu. Amit-amit ya Allah. Kalau sumpah dia kayak gini gimana? Ya Allah, enggak lah, enggak Lakuin apa? mungkin. Lakuin apa?
jujur aja dari nggak sekarang. mungkin, nggak mungkin. Sumpah nih anak lo udah gede nih nanti nih, nonton video ini kan, langsung what the fuck bro, Nggak. mau ya anak karena gue cuma begini doang. Nanti akan gue tuntun ke jalan yang benar. Gue nggak nyalahin ya, maksudnya gue nggak nyalahin apa ya LGBT segala macam. Cuman kalau untuk gue atau di keluarga gue mungkin nggak dulu. Kenapa? Ya banyak sih, gue kurang setuju sama stigma mereka mungkin, atau Stigma yang mana lo mas? iya yang kayak love doesn't matter, kayak Oke. bisa ya udah cowok sama cowok gitu, ngerti gak sih? Ya. Cowok sama cowok it's okay ya, memang it's okay, cuman menurut gue tuh untuk di keluarga gue mungkin gak dulu. Kalau sebisa mungkin gue arahin dia dulu ya yang benar, yang sewajarnya aja gitu, wajar cowok aja gue arahin. Kalau memang nantinya ada itu kan karena lingkungan ya. Kalau kayak gitu kan, itu iya itu tuh 90% ternyata tuh emang karena lingkungan, kayak sifat kita terbentuk segala macam. Iya, benar banget. Pola pikir kita terbentuk Benar sebenarnya banget. karena lingkungan. Jadi ya gue sebagai orang tua gue sebisa mungkin untuk nuntun dia Ke ya, jalan yang benar, ke jalan yang sewajarnya. sewajarnya, dan pergaulan yang buruk ya jangan diikuti, Betul. yang baik ya diikuti, Betul. kan gitu. Ya lo ya, denger ya. Next topik ya, Oke. balik lagi ke topik ya, tadi kan udah keluar topik tuh. Oke. Apa perbedaan antara di saat lo pacaran dan di saat lo merasakan di pernikahan? Di pernikahan tuh Cocok kan gue jadi talk show gitu. lanjut. di pernikahan tuh tanpa anak atau udah ada anak juga? Atau emang pernikahan doang? Apapun itu, Pokoknya di hubungan lah ya. di hubungan lah intinya. Mau itu udah ada anak, justru malah lebih bagus kayak lo ngasih tahu, oh kalau ada anak tuh kita justru malah semakin romantis, Oh, atau gitu. misalkan atau semakin kita dipersatukan kayak gitu kan. Nah perbedaan antara lo pacaran dengan di saat lo udah merasakan pernikahan itu apa ya? Bedanya sih di ini apa ya? Bedanya di kegiatan masing-masing sama pola pikir juga bisa berubah. Jadi gini, kalau misalnya pacaran kan kita kan mikirin diri sendiri kan. Mungkin kita mikirin pasangan kita tuh di saat-saat kayak lebih ke attention lah. Ya, kayak kamu besok ada kegiatan apa? Iya. Besok ada syuting apa? Oh Iya. iya, jangan kecapean ya, atau reminder dia lah untuk kayak malam ini nggak usah begadang dulu ya gitu-gitu. Kalau di pernikahan nggak ada kayak gitu. Sebenarnya ada, tapi mungkin caranya beda gitu. Sebenarnya sama-sama attention, Iya. tapi caranya beda. Misalkan kayak kalau pacaran kan lebih ke apa ya? Lebih ke suara, lebih ke omongan. Kalau di pernikahan tuh omongan dan action Oh, gitu. Jadi kayak kita juga ngomong, kasih perhatian ke dia, tapi action kita juga harus nunjukin, oh gue perhatian nih ke lo gitu. Lebih ke situ, lebih ke Berarti- action lah kalau pernikahan tuh. lebih seru ya? Sebenarnya sih lebih seru, tapi ya banyak juga kan lika-likunya. Maksudnya nggak lurus doang, ya kan? Pastilah lika-likunya banyak juga. Pasti kan banyak banget nih lika-likunya. Biasanya nih, kalau kalian berantem, bahasanya jangan berantem nih, kayak pertengkaran rumah tangga kan. Siapa yang lebih banyak ngalah dan siapa yang lebih banyak sabar? Kalau di gue sama Lo Randy, atau Randy? kalau di gue sama Randy Iya. ya, jujur aja. Tapi Sebenarnya sorry ya kalau sensitif pertanyaannya. It's okay kan? it's okay. Kalau gue sama Randy jujur aja, ego gue tuh tinggi banget. Ego Randy pun tinggi banget. Kalau sama-sama tinggi siapa yang ngalah kan? Itu dia. Jadi kita ada cara masing-masing buat nge-manage ego kita nih. Misalkan gini, kalau gue lagi marah nih, gue lagi bener-bener, wah gila gue muak banget sama lo. Segitu misalnya gitu ya. Wah gila gue muak banget sama lo, sampai kayak gue ngeliat, gue denger suaranya atau ngeliat batang hidungnya aja tuh gue kesel banget misalkan gitu ya. Ya udah, gue harus tahu gue harus ngapain dulu baru bisa bicara, ngobrol, Komunikasi lah. komunikasi ya. Baru setelah itu bisa komunikasi. Jadi sebenarnya kalau kita ada masalah nih kita nggak bisa bareng dulu gitu. Jadi kita tenangin diri masing-masing dulu nih. Oke. Diri sendiri dulu kita tenangin, gue tenangin diri gue, Randy juga tenangin diri dia, baru kita ketemu di situ komunikasi. Terus nah kalau udah kayak gitu gue lebih bisa apa ya, bisa lebih mikir lah, bisa ada lebih planning ke depan.
Ih gimana nih, kok kayak gini nih gitu-gitu. Oke. Lebih banyak planning lah gitu. Kalau misalnya kita senangin diri sendiri. Tapi kalau gue juga pernah nyoba, kalau masa udah gitu aja, masa langsung aja ngomong, wah itu udah angin ribut, puting beliung. Jadi lagu ya. Asli cuy, asli. Emang latar belakangnya anak pertama. Biasa apa ya, biasa kita yang apa ya, nuntun adik lah gitu. Iya, benar. Kita biasa nuntun adik. Kalau ini kan emang ya udah berdua nih, dua pikiran tak satu gitu. Apalagi kan si Eren itu juga punya adik banyak kan, gue juga. Jadi emang kita biasa nuntun adik, bukan apa ya, bukan kita yang oh lo maunya kayak gini, yaudah gue ikutin deh, nggak kayak gitu. Kalau anak pertama udah punya adik itu kan kayak lebih ngatur. Iya, ya benar kan? banget. Lebih ngatur kan? Benar banget. Lo ngatur adek lu untuk kayak gini, dek jangan bandel ya misalkan gitu. Iya. Dek makan jangan telat ya, misalkan gitu kan. Wah, Lo gimana? nggak pernah gue dikit. Oh ya udah Putri, tolong attentionnya lebih dipusatkan ke Andika. Nggak pernah tuh gua. Ayo, Putri, jangan Putri. telat ya. Terus nanyain kayak, "Deh udah makan belum?" Ayo Putri, Paling Putri bisa, ayo Putri bisa. di mana lo kok nggak pulang-pulang? Oh gitu. Mintanya kerjaan minta uang terus. Wow. Beda-beda lah ya. Tapi kan Putri juga sayang sama lo, pastinya. Pastilah. Pastinya. Gua tahu itu kok. Pastinya. Ada alasan Gue masing-masing. juga sayang sama uangnya. Enggak. Gue bercanda. Enggak lah, gue sayang sama kakak. Ya intinya gitulah pokoknya. Jadi kita berdua ada cara masing-masing buat manage ego kita masing-masing juga. Jadi kita tenangin dulu, nanti baru komunikasi. Pasti gue pernah punya pemikiran kalau suatu saat misalkan gue udah menikah di masa muda gitu kan. Pasti kan gue punya pemikiran yang kayak aku menyesal. Kalau udah nikah muda gitu. Nah, lo pernah gak merasa penyesalan menikah muda? Dan apa yang lo lakuin? Kalau penyesalan sih gue nggak ada, tapi lebih kayak apa ya? Apa ya sih yang ngomong? Lebih kayak capek, Oke. mentalnya gitu misalnya. Oke. Kayak karena mungkin awalnya tuh gue mikir kayak wah happy ya gitu kan, yang muda gitu kan, karena emang masih seger-segernya lah bisa dibilang gitu kan. Iya. Masih muda. Apa? Ya, jadi takut salah. Ya masih seger-segernya lah gitu kan, masih muda. Tapi kan emang ya itu dia sih, pernikahan nggak lurus doang, banyak balik juga, banyak beloknya juga. Jadi ya gue sempet juga sih pernah kayak kaget mungkin atau ngedown. Ya itu sih gue distract, kayak misalkan gue rawat diri gue sendiri, terus gue mulai workout, Oh, melakukan aktivitas lah ya. melakukan aktivitas yang gue suka. Gin, sebelum kita closing nih, gua mau ada pesan untuk anak lo di saat udah gede nanti. Pesan untuk anak gue. Ya. Apa pesan untuk anak lo nanti di saat udah gede, dan mungkin anak lo akan nonton video ini gitu, dan di saat dia udah ngeliat video ini, oh ternyata bunda gue kuat ya, bunda gue seorang cewek yang kuat, dan ayah gue ternyata ayah yang mau memperjuangkan untuk kebahagiaan anaknya. Nah, apa pesan untuk anak lo nanti, Errol? Pesan gue Lo boleh lihat dong ke kamera. gimana ngomongnya ya? Enggak apa-apa. It's okay. Pesan. Lo mau nangis pun nggak apa-apa. Karena kita butuh acting. Enggak, gue gak bisa nih. Pesan gue buat anak gue nih, kalau misalkan kamu nonton, bunda nih cuma pengen ngasih tahu kalau misalkan bunda sama ayah tuh benar-benar memperjuangin dari nol sampai di titik capek kita. Pokoknya kita bakal perjuangin semuanya sama-sama doang. Pokoknya kamu gak usah mikir macam-macam. Kamu sekolah yang benar, kamu kuliah yang benar. Pergaulan semoga nanti ya Ella pergaulannya lancar-lancar aja. Mungkin pasti kan tahun-tahun berikutnya kan makin ada bergejolak tuh kan ya. Ya, dan Ya, kayak udah gitu juga dengan perkembangan perkembangan zaman. zaman semakin
kita justru malah udah. Iya betul. Percaya deh, kita menganggap orang tua kita yang sekarang udah, jujur ya. Iya benar-benar. Tapi nanti kita digituin sama anak kita. Betul. Karena mungkin bukan eranya. Bukan era kita. Iya. Mungkin di era kita saat ini adalah digital. Tapi di zaman mereka mungkin bisa aja zamannya era robot. Betul. Apa-apa serba pakai robot. Sekarang kayak sebenarnya gitu. udah sih. Udah, tapi Beberapa kan ya. belum terlalu banyak digunakan. Ya itu aja sih pokoknya sehat-sehat, jangan mikir aneh-aneh. Terus semoga pola pikir kamu juga elegan. Elegan tuh dalam arti gimana? Oh, Mercedes Ya, enggak gitu. BMW. Itu Ya, elegan men. enggak, maksud gue pola pikirnya tuh enggak Dewasa maksudnya. ya, lebih wise lah, lebih wise untuk berpikir, untuk memutuskan sesuatu, untuk mengambil keputusan, semoga lebih wise gitu. Udah gitu. Itu kan pesan untuk era orang. Kalau pesan untuk seorang ayah Randy ABR. Hey, it's PR. Hey, it's Pia. Apa ya? Contoh dari gue ya, menjadi ayah yang lebih baik lagi untuk anak-anaknya dan istrinya. Contohnya seperti itu. Pesan gue buat APR. Wow, Hey, katanya it's parah. PR. Enggak dong. Pesan gue sih cuma ini sih ya apa ya? Makasih banyak udah perjuangin semuanya. Udah mau turun tangan untuk belajar di pernikahan maupun jadi orang tua. Udah mau turun tangan untuk ngebantu masalah gue, padahal yang mungkin sebenarnya gue bisa solve sendiri gitu, tapi kadang si Randy ini tuh yang bener-bener kayak udah pokoknya jalannya bareng-bareng sama masalah lo masalah gue juga. Randy tuh gitu sih. Jadi gue banyak makasih banyak deh. Aku juga belajar dari kamu, mungkin kamu juga ada beberapa belajar dari aku. Terus kita juga growing bareng, apalagi ya, meskipun nggak lurus doang gitu kan, cuman cuma bilang makasih banyak. Kok jadi lu yang nangis sih? Wah, ada belek gue. Saran dari lo untuk orang-orang di luar sana yang mau melakukan pernikahan di masa muda tapi masih takut. Karena apa? Karena untuk ambil tindakan, takut salah untuk ambil keputusan juga. Nah, sarannya kayak gimana buat lo? Saran gue sih Sorry ya, maksudnya nanti ada penonton yang salah mengartikan atau salah tangkap kayak apa sih nih Legita Putri sosok ngajarin orang. Enggak. Kita sekedar saling sharing karena gua pun juga begitu mendengarkan Legita, karena Legita yang sudah melakukannya, maksudnya melakukan, dia yang sudah punya pengalaman di pernikahan juga kan. Saran gue tuh untuk yang mau nikah di usia muda gitu ya, kayak lo lebih kelarin urusan lo dulu. Kalau emang lo udah merasa wah cukup kok, gue udah ngerasain ini, misalkan gue udah ngerasain pendidikan, gue udah ngerasain masa-masa kerja gue udah ngerasain pergaulan gue. Mungkin ya ada kan beberapa kan banyak orang itu kan beda-beda ya, kayak misalkan dia usia 20 tapi ada juga orang yang dia usia 20 cuman udah banyak cerita nih. Ada juga usia 25 tapi belum ada cerita sama sekali. Bener banget. Gitu kan. Banyak kan orang beda-beda gitu kan. Jadi ya siap-siapin mental lo, terus kelarin dulu urusan pribadi lo, urusan yang lo pengen capai. Jadi nanti pas kalau udah terjun ke pernikahan lo nggak akan kayak merasa gue masih pengen ini deh gitu. Biasanya kan ada banyak lah ya kayak bener gue masih pengen ini deh, gue masih pengen ngerasain ini deh, gue masih pengen main deh, gue masih pengen ngerasain kerja deh gitu. Jadi lo puas-puasin dulu kalau memang lo merasa sudah cukup, dan lingkungan lo juga nge-support itu kan karena kan lingkungan juga ngaruh kan. Benar banget. Lingkungan tuh ngaruh support kita sendiri gitu. Jadi kayak kalau lingkungan lo udah support, lo juga udah cukup, dan mungkin kalau bisa mungkin nantinya lo udah settle atau lo mau berjuang bareng-bareng juga bisa. Tapi kalau untuk cowok gue saran banget karena cowok kan imamin keluarga Dan udah gitu dia kepala keluarga dan harus bertanggung jawab. Kalau untuk cowok tuh menurut gue kalau
karena mau nggak mau nanti istri lo kebutuhan lo juga yang cover nih. Oke. Kalau misalkan belum punya anak juga, misalkan cuma di pernikahan gitu, Benar-benar. istri lo nanti lo yang cover, nanti ada urusan-urusan lain nih di rumah nih, ada yang Iya, bocor iya. ya kan. Nah itu kan juga kadang ada Iya. cekcok tuh pasti. Kendala yang di luar pikiran kita lah. Iya betul gitu sih. Sangat bagus sih apa yang dikasih tahu sama Legita Putri, dan thank you banget untuk Legita Putri udah menyempatkan waktunya untuk mampir di FD Project, dan kita semua senang banget karena kita bisa saling terbuka pikirannya gitu kan. Betul. Ditunggu untuk konten selanjutnya dan see you. See you. Bye bye. Bye.